Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat NTB Maju Melaju. Senang sekali saya kembali hadir menyapa Anda dalam episode ketiga podcast NTB Maju Melaju. Senang sekali pada hari ini Senin 29 Januari 2024 kami kembali hadir menyapa Anda dan tentunya dalam segmen Senin Sehat ya. Oke, Sobat NTB Maju Melaju, kemarin kita sudah membahas tentang leukemia, sekarang kita akan membahas tentang kesehatan mata. Tentunya Seri tidak sendiri ya, bersama dengan Ibu dokter kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat, harus sehat ya. Ya harus sehat pastinya ya. Berbicara mengenai mata, tentu mata ini adalah salah satu panca indera yang sangat dibutuhkan oleh manusia ya Bu dokter. Tapi terkadang memang hal-hal sepele yang dirasakan mata, entah itu seperti kelilipan ataupun ada benda-benda asing itu biasanya sangat mengganggu. Mungkin Ibu dokter bisa langsung menyapa Sobat Maju Melaju ya, NTB Maju Melaju, dan sekaligus menjelaskan sih apa sih sebenarnya benda-benda aneh yang ada di mata kita itu. Yeah. Halo Sobat Maju Melaju semuanya. Jadi kalau dalam bahasa medisnya ada namanya corpus alienum ya, corpus alienum pada mata Mbak. Kalau corpus alienum itu adalah benda asing sebenarnya, semua objek-objek asing yang ada pada mata kita ya. Tapi dia tidak seharusnya ada di mata kita. Jadi kalau bahasa awamnya kelilipan kali ya. Jadi semuanya itu termasuk ada, paling seringnya ada serpihan gram kalau orang ngelas ya, debu, serpihan kayu, terus serpihan kaca, dan yang paling sering juga serangga. Banyak lagi sih yang lain, cuman itu yang paling sering ada kasusnya ya di rumah sakit mata. Jadi kalau di total dari 100% kasus di IGD itu sekitar 40-50%-nya itu corpus alienum ini. Jadi sangat sering ya kejadiannya, dan memang sangat erat di kehidupan sehari-hari ya orang kelilipan itu ya. Iya. Dan kalau boleh tahu nih Bu dokter, itu biasanya terjadi di lokasi mata kita di sebelah mana nih? Jadi lokasinya bisa di permukaan mata. Jadi permukaan mata kita itu ada yang putih dan ada yang hitam. Kalau yang hitam itu namanya kornea, kalau yang putih itu namanya konjungtiva. Itu ada bisa di kedua-duanya, tapi juga paling sering dia itu sembunyi di kelopak mata bagian dalam. Jadi itu sering banget sih kejadian. Waduh ya, itu dia Sobat NTB Maju Melaju ya. Hal-hal yang simpel tapi sangat mengganggu sekali, dan bahkan seringkali terjadi ya. Sering banget. Dan biasanya gejalanya seperti apa sih Bu dokter kalau boleh tahu? Jadi kalau gejalanya itu pertama-tama pasien biasanya datang dengan riwayat biasanya berkendara atau sedang di outdoor ya, di tempat-tempat yang berangin, terus berdebu, dan paling seringnya dia tuh habis ngelas biasanya. Terus dia itu sudah datang bawa diagnosis biasanya, ada benda asing nih di mata saya Dok. Tadi teman saya ngeliat, keluarga saya ngeliatin, atau saya ngeliat sendiri di kaca. Tapi yang paling sering gejalanya itu sih mata mengganjal ya, rasanya itu mata mengganjal terutama pada saat kita berkedip ya. Terus biasanya matanya udah merah tuh, orang dikucek-kucek, terus perih, dan dia berair. Terus kalau udah kucek-kuceknya terlalu ekstrim, dia itu bisa ada gejala silau karena udah kena kornea, sama ada penurunan penglihatan biasanya karena korneanya udah kegores-gores ya. Biasanya ini sering kali terjadi langsung kayak ditiup, minta tolong dong sama teman, tolong tiupin. Itu tindakan yang benar atau ada tindakan yang sebenarnya gitu Bu dokter? Nah jadi kalau kita kelilipan ya, pertama kali yang harus kita lakukan itu sebenarnya jangan dikucek. Itu sebenarnya mustahil ya, karena itu kan spontan. Spontan aja orang ngucek gitu, tapi itu justru akan menambah luka pada korneanya ya. Terus biasanya kalau ada benda asing, biasanya yang tukang las ya, itu pasti pertama kali dia akan mencoba mengeluarkan benda asingnya dengan barang-barang yang berbahaya sebenarnya, magnet, ujung uang yang baru itu dipakai cungkil-cungkil, bahkan kadang kunci motor, kunci kendaraan, terus peniti, terus jarum pentul, macem-macem lah pokoknya. Banyak. Itu akibatnya apa sih Bu dokter untuk mata kita sendiri sebenarnya kalau misalkan kita melakukan tindakan seperti yang tadi itu?
Jadi kalau misalnya kita mencoba mengeluarkan dengan benda-benda tajam yang tidak higienis ya, jadi akan terjadi luka. Iya. Pertama lukanya itu bukannya malah hilang, malah tambah besar. Terus ada kalau lukanya udah terbuka dan malah kena misalnya debu, kotoran ya, jadinya lukanya malah terinfeksi. Kalau infeksinya tidak ditangani dengan baik, tidak dibawa ke vaskes misalnya, dia akan menjadi infeksi yang lebih berat lagi. Kalau infeksinya lebih berat lagi, dia akan menyebabkan ulkus. Ulkus itu adalah semacam sariawan ya, kayak di bibir tapi sariawannya di kornea. Di kornea ya itu sariawannya. nyeri banget ya, pasti pasiennya akan mengeluh nyeri dan terjadi penurunan penglihatan. Iya. Nah kalau luka, namanya luka kadang bisa sembuh kadang enggak. Kalau dia sembuh ya udah, banyak yang kasusnya akan kembali lagi korneanya jernih seperti itu, penglihatannya bagus lagi. Tapi kalau dia tidak sembuh sempurna, dia akan menimbulkan parut pada kornea, jaringan parut. Jadi parut kornea itu sama kayak parut di kulit, cuman kalau kornea ini dia akan menjadi kekeruhan, kayak putih-putih gitu korneanya. Dan itu akan menyebabkan penurunan penglihatan juga sih. Waduh, itu dia Sobat NTB Maju Melaju ya. Ternyata mata ini sangat sensitif sekali ya. Jadi apabila terjadi hal-hal seperti itu, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang malah merugikan diri kita sendiri. Seperti mata kita semakin parah ya Bu Dokter. Jadi ya. ada yang lebih penting lagi Mbak. Jadi kalau misalnya kita itu kan, kita harus tahu penanganan kita di rumah seperti apa nih. Kalau misalnya lokasinya kan beda-beda tuh benda asing, bisa di yang bagian putih mata, bisa di bagian hitam mata. Jadi yang pertama kalau misalnya kita di bagian putih, kita ngelihat tuh di cermin ada benda asingnya. Kita bisa coba berkedip beberapa kali, berkedip ringan aja, nggak perlu yang terlalu keras gitu. Nanti kita buka di bawah kelopak mata kita, kalau kelihatan ada benda asingnya bisa dipakein cotton bud yang basah, lalu diusap ringan aja, nggak usah diucek-ucek, nanti malah tambah luka. Tapi kalau dia di kornea, di bagian hitam mata, itu nggak perlu tunggu apa-apa lagi, langsung aja ke vaskes. Nah kalau yang tadi di konjungtiva, itu misalnya 1 kali percobaan nggak bisa, ya udah langsung aja ke vaskes, biar dibantuin diambil di situ. Iya baik ya, penjelasannya sangat jelas sekali pastinya untuk Sobat NTB Maju Melaju. Kadang memang kita nih lagi naik motor nih Bu Dokter, langsung kelilipan, taunya ada entah itu serangga tiba-tiba masuk ya, jadi bingung. Tapi kadang minta tolong sama teman buat ditiupin. Nah kalau ditiupin itu kan bakteri dalam mulut kita itu, karena itu tindakan yang baik atau jangan dilakukan, bagaimana Bu Dokter? Kalau ditiup itu jangan ya. Itu sama aja kayak mengambil benda-benda asing itu dengan benda tajam yang lebih kotor. Jadi itu sama aja mengotori luka yang sudah ada. Jadinya itu bisa bikin infeksinya lebih berat sih, kayak yang tadi saya jelaskan. Baik, mungkin bisa kasih tips nih untuk Sobat NTB Maju Melaju ini, untuk pencegahannya itu seperti apa sih Ibu, misalnya untuk menghindari kelilipan ini gitu. Jadi kalau untuk menghindari kelilipan ya, semua itu sama sebenarnya, kita menggunakan alat pelindung mata. Ya, alat pelindung mata. Jadi kalau misalnya kita ada di tempat yang berangin, apalagi sekarang musim angin ya, berdebu, itu tinggal kita pakai kacamata aja kalau lagi di outdoor. Tapi kalau kita lagi berkendara, itu kacamata plus helm udah pasti lah ya kita berkendara, karena kadang-kadang kalau kacamata nggak cukup, bisa masuk dia benda asingnya. Terus apalagi kalau profesinya adalah tukang las, itu lebih penting lagi kalau pakai alat pelindung mata ya, yang lebih lengkap lagi harusnya. Jadi ada kacamata yang khusus untuk ngelas, dan ditambah dengan face cover atau face shield ya, jadi ketutup gitu muka-mukanya. Jadi itu sangat membantu untuk mencegah terjadinya kelilipan ini. Terus kalau misalnya kita, meskipun kita nggak ngelas, tapi kita ada di sekitar orang yang sedang mengelas, itu kita nggak perlu lihat-lihat, kita nggak perlu jalan di sekitar orang yang sedang mengelas itu. Kalaupun kita mau ada di sekitar situ, kita pakai kacamata juga, alat pelindung diri juga. Tapi lebih baik jangan sih, gitu. Soalnya kadang-kadang yang tukang lasnya nggak kenapa-kenapa, tapi yang nontonin itu yang kena benda asingnya itu dia, gitu. Ya.
Benar sekali Bu Dokter ya. Kadang memang bukan hanya kita yang dewasa, tapi anak-anak juga senang banget nih lihat orang ngelas. Nah itu perlu dihindari ya Bu Dokter Iya, ya. apalagi anak-anak ya. Siap. Baik, ini salah satu pertanyaannya terkait fasilitas BPJS di Rumah Sakit Mata Provinsi NTB. Ini apakah sudah tersedia atau bagaimana Bu Dokter? Jadi untuk Sobat NTB Maju Melaju, seluruh peserta BPJS itu bisa dilayani di Rumah Sakit Mata sejak tahun 2018. Jadi tidak perlu khawatir, kalau KRS Mata bisa kok dipakai BPJS-nya. Iya, wow, keren banget ya. Jadi untuk Sobat NTB Maju Melaju nih jangan khawatir kalau misalkan mau periksa mata, entah itu orang tuanya, keluarganya, ya ada yang katarak atau apapun itu ya, bisa langsung periksa ya Bu Dokter ya. Bisa. Wih, keren banget nih Rumah Sakit Mata ya. Ataupun Sobat NTB Maju Melaju belum tahu nih ternyata ada Rumah Sakit Mata itu lokasinya di mana sih Bu Dokter? Jadi Rumah Sakit Mata itu lokasinya di Jalan Harimau nomor 1 ya, di Pejanggi. Itu bekas Rumah Sakit Provinsi yang lama itu ya, itu Rumah Sakit Provinsi yang lama itu ya. Dan pertanyaan kedua nih Bu Dokter terkait tentang bayi ya, karena memang banyak sekali bayi-bayi ini yang usianya 1 tahun ataupun 1 tahun ke atas tuh seringkali mengalami mata yang kotorannya tuh selalu keluar dan itu banyak sekali. Itu kira-kira kenapa dan tindakan sebagai orang tua itu seperti apa Bu Dokter? Jadi kalau bayi itu sebenarnya rentan kan, dia itu terkena infeksi ya, kucek-kucek mata, dia nggak tahu habis pegang apa. Tapi apapun itu infeksinya, kalau bayi jangan sembarangan. Jadi kita harus tetap bawa ke vaskes, dibawa ke dokter ya, diperiksakan ya. Sering terjadi kalau misalnya bayi itu dikasih tetes mata sembarangan. Nah, iya betul. Terus apalagi sering dikasih ramu-ramuan, ditiup-tiup ya. Itu jangan ya, harus diberikan pengobatan yang sesuai, karena kasihan banget kalau misalnya infeksinya nggak selesai, nggak tuntas ya, itu akan berlanjut ke infeksi lain tambah berat. Dan kalau misalnya di rumah nih ada kotorannya gitu, itu bisa dipakein kapas air hangat aja untuk dibersihkan kotorannya supaya nggak lengket. Tapi jangan lupa dibawa ke vaskes juga sih. Iya, ada satu yang menarik ini Bu Dokter. Cara orang dulu ya biasa nih ya, itu ditetesin dengan air ASI. Itu gimana Bu Dokter? Benar atau hanya mitos belaka itu Bu Dokter? Kalau air ASI saya belum baca sih ya untuk penelitiannya seperti apa untuk mata bayi ya. Cuman setahu saya sih sepertinya tidak berpengaruh ya. Malah takutnya ditetesinnya pakai apa, pakai media apa gitu, pakai alat apa ditetesinnya. Kalau pakai tangan yang kotor ya, itu sama aja ngotorin. Betul, jadi kalau bayi infeksi, bayi matanya infeksi ya tetap aja obatnya sesuai infeksinya apa ya, karena tidak semua infeksi itu kan dari bakteri, bisa dari virus dan yang lain-lain ya. Berarti langsung diperiksa di vaskes ya, vaskes terdekat nih ya, supaya kita tidak mengira-ngira nih bayi kita kenapa kok kotorannya banyak keluar di matanya ya Bu Dokternya, supaya nggak salah-salah juga, kasihan. Dan pertanyaan terakhir nih, ada yang request gini, bisa tanyain nggak terkait mata bintitan? Ini kenapa ya? Kok bisa terjadi? Asal mulanya gimana gitu? Apa yang harus saya lakukan agar tidak terjadi bintitan itu? Bagaimana Bu Dokter? Jadi kalau bintitan itu hordeolum ya, bahasa medisnya. Jadi biasanya ada infeksi akut bakteri Staphylococcus di bagian mata. Bagian kelopak mata sih lebih spesifiknya itu, karena biasanya pegang-pegang sama tangan yang kotor gitu, pegang-pegang kelopak mata. Terus kadang-kadang make up ya, make up mata yang mungkin udah kotor gitu, sering dipakai gitu. Jadinya itu yang menyebabkan adanya infeksi. Jadi nanti infeksinya itu akan menyebabkan peradangan ya di bagian kelopak matanya. Di situ ada kelenjar-kelenjar dan folikel bulu mata. Nanti dia akan menyebabkan peradangan, lalu terbentuk fokus-fokus infeksi di situ, jadi abses. Biasanya abses itu kumpulan nanah ya, kumpulan nanah. Jadi itu yang menyebabkan dia kayak ada benjolannya, jendul-jendul gitu ya. Jadinya itu sih. Iya, jendul-jendul lucu ya. Iya, benjolan ya. Benjolan. Tapi ini aman ya Bu Dokter, maksudnya tidak dalam apa namanya yang berbahaya banget gitu ya kalau untuk bintitan itu? Bintitan itu biasanya kalau dia sama sih infeksi, kalau dia tertangani dia akan selesai gitu.
Dan biasanya bintitan itu nggak mempengaruhi bagian kornea maupun konjungtiva, dia berbeda tempat. Tapi kalau misalnya dia berlanjut, ya bisa aja jadi infeksi yang lebih berat lagi, kayak yang tadi mungkin abses kelopak mata dan sebagainya. Baik, terima kasih Iya. banyak Bu Dokter ya. Ternyata pertanyaan dari Sobat NTB ini sudah terjawab semua oleh Bu Dokter ya. Tentunya dari tadi nih kita sudah membahas terkait benda asing yang ada di mata kita, di mana Bu Dokter menyuruh kita agar tetap hati-hati dan menggunakan pelindung mata supaya mata kita ini bisa terhindar dari benda asing itu. Dan tentunya jangan sampai melakukan tindakan yang seperti mengucek-ucek ya. Iya. Kalau bisa langsung aja ditangani oleh yang ahlinya ya Bu Dokter ya. Benar sekali. Oke Sobat NTB Maju Melaju, sebelum kita mau closing, kita mau dengarkan dulu nih closing dari Ibu Dokter terkait mungkin pesan-pesannya untuk Sobat NTB dan masyarakat di luar sana Bu Dokter. Jadi Sobat NTB Maju Melaju, closing statement dari saya singkat aja ya. The world is bright, save your sight. Jadi dunia itu indah. Kita harus menjaga mata kita supaya bisa melihat dunia yang indah ini. Masya Allah ya, jaga mata untuk melihat indahnya dunia. Baik, terima kasih banyak Ibu Dokter atas Iya, waktunya ya. sama-sama. Tidak terasa karena ini memang podcastnya sangat singkat tapi berisi banget ini untuk Sobat NTB Maju Melaju. Terima kasih kami ucapkan untuk semuanya. Terima kasih banyak Ibu Dokter dan Sobat NTB Maju Melaju. Saksikan podcast NTB Maju Melaju di next ya, di episode berikutnya. Saya Syarli Humairah bersama dengan Dokter Ika. ya Dokter Ika pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.